Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Haya bina an nabda hadhihi dirasah al yaum. Mari kita untuk melanjutkan materi kita malam hari ini. Wadairo satunal yaum, dan pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini yakni fi kitab Al-Muyassar Al-Mujallad As-Salis, pada kitab Al-Muyassar jilid yang ketiga, dan kita memang masih pada permulaan jilid ketiga ya. Dan mudah-mudahan di sini bagi yang kemarin memang tidak mengikuti bisa dilihat nanti pada rekaman-rekaman sebelumnya. Tetapi walaupun memang kita sudah ulas ini kemarin, ada baiknya juga kita untuk mendalami lebih dalam lagi mengenai pada materi-materi yang awal ini. Nah, di sini karena materi-materinya cukup dalam kalau untuk Al-Muyassar jilid 3 itu, sehingga seharusnya kita membuat contoh lebih banyak ya. Kemungkinan saya akan memberikan contoh-contohnya yang lebih banyak saja di sini. Baik, kita sekarang masuk kepada materi fa'il lagi. Mudah-mudahan bagi yang kemarin mungkin masih bingung mengenai fa'il itu seperti apa saja. Nah, kita sedikit mereview kembali ya. Al-fa'ilu. Fa'il. Oh, ini baru progres ya. Sebentar. Bentar, ini progres rapatnya sudah direkam belum ya? Ya, sudah rekam ya. Nah, di sini jadi apa itu fa'il, apa itu pelaku di dalam bahasa Arab? Ismul marfu, setiap isim yang marfu. Di sini bagi yang belum paham apa itu marfu, marfu itu adalah suatu kedudukan satu kalimat ketika apa? Ketika dia menjadi topik utama pembicaraan. Apa saja biasanya topik utama pembicaraan itu? Marfu itu biasanya minimal. Yang harus menjadi marfu itu subjek dan predikat. Jadi, ini kita berbicara mengenai marfu'nya ini ya. Apa itu marfu? Bagi yang belum paham, untuk marfu, ini nih, marfu secara sederhana bahwa marfu itu adalah inti kalimat. Apa inti kalimat itu? Inti kalimat itu yaitu ada dua, S dan P kalau dalam bahasa Indonesia ya. Apa S dan P? Subjek dan predikat. Nah, ini adalah inti daripada kalimat atau inti daripada jumlah, subjek dan predikat. Sehingga setiap S dan P, kata inti dalam suatu kalimat, itu harus selalu kondisinya marfu. Baik subjeknya harus marfu, predikatnya harus marfu. Jadi untuk marfu di sini dia itu intinya atau tokoh utama. Maksud tokoh utama seperti begini, ketika kita membuat suatu kalimat yang paling sempurna, yang paling minimal atau yang paling sedikit dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Arab, minimal ada dua kata. Seperti saya tidur. Kata saya tidur itu sudah merepresentasikan suatu kalimat yang sempurna, yang paling minimal. Apa? Yaitu kata saya dan kata tidur. Kata saya sebagai subjek, kata tidur sebagai predikat yang terdiri dari kata kerja. Nah, di sini secara kedudukan, subjek dan predikat kalau di dalam bahasa Arab, karena ini suatu kata inti kedua-duanya dari kalimat, maka kata inti di sini kondisinya harus selalu marfu. Marfu itu guna marfu itu
untuk menandakan inti daripada satu kalimat. Ingat juga harus dibedakan ya, ada kalimat, ada kalimah, ada kata. Sebetulnya sedikit apa ya? Sedikit bercampur bahasanya tapi jangan dibuat sulit. Kalau kalimah itu kata, kalau kalimat itu jumlah. Kalimat itu jumlah kata-kata yang sempurna sebutnya kalimat menggunakan T, kalau kalimah itu kata. Al kalimatu itu kalimah maksudnya. Itu kata. Tetapi kalau al kalimatu itu al jumlah atau al kalam, itu susunan kata yang sempurna. Nah, saya di sini berbicara mengenai kalimat dengan T, yang mana kalimat di dalam bahasa Arab itu terdiri dari subjek dan predikat, yang mana subjek dan predikat itu menjadi kata inti. Subjek adalah pelakunya, predikat adalah beritanya, atau subjek yang diberitakan, predikat beritanya. Maka apabila ada kata yang menjadi yang diberitakan dan menjadi kata yang diberitakan sebagai predikat, kedua kata ini baik subjeknya, baik predikatnya harus selalu marfu. Itu ya, untuk memahami marfu itu di sini disebut dengan ini, umdatun. Umdah. Umdatun. Ini umdah. Apa itu umdah? Umdah itu kata inti atau tiang. Umdah itu tiang. Amadun tiang. Umdatun juga tiang. Pokok, inti, inti dari satu kata yang mana kata terdiri dari subjek dan predikat, kedua-duanya adalah umdah ini. Yang mana ingat, umdah, subjek dan predikat wajib marfu. Kecuali kalau kita mengatakan seperti ini. Saya makan nasi. Saya subjek, makan predikat, sehingga saya marfu karena kata inti, predikat marfu karena kata inti. Tapi kalau nasi tadi, karena kan tadi saya makan nasi, nasi adalah objek. Objek sudah bukan umdah lagi. Objek itu sudah masuknya fudlah. Apa itu fudlah? Fudlah itu kata pembantu, kata pelengkap, sebutnya fudlah. Jadi objek, kata keterangan, kemudian kata sifat itu sudah bukan umdah lagi, yang mana posisinya tidak wajib marfu. Yang wajib marfu harus selalu marfu itu ini, subjek dan predikat. Itu umdah, kata inti. Kalau objek, kata yang dikenai pekerjaan, objek, itu sudah bukan marfu lagi. Itu kan mansub. Kalau di dalam bahasa Arab itu mansub. Begitu juga kata keterangan, seperti zorob, kata keterangan. Jar majrur juga kata keterangan, jar dia juga. Dan majrur. Itulah kenapa adanya marfu, adanya majrur, adanya mansub. Karena untuk menandakan bahwa marfu itu adalah umdah atau kata inti dari suatu kalimat. Itu ya marfu itu. Jadi fa'il itu apa? Kata inti dari suatu kalimat yang sempurna. Salah satu kata inti yang mana fa'il ini kalau dalam bahasa Arab dikenal sebagai s, subjek atau pelaku. Nah itu ya marfu itu. Untuk kita memahami marfu yaitu kata inti. Itu kedudukan marfu itu. Bukan apa ya? Bagi yang belum memahami marfu, marfu itu adalah kedudukan dari subjek dan predikat atau dia sebagai menandakan sebagai kata apa ya? Kata inti. Itu adalah marfu. Sebentar izin mengecas dulu ya sebentar. Sebentar. Baik, kita lanjut. Oke, nah itulah jadi kata inti itu adalah marfu. Nah, jadi kita kembali lagi sudah memahami marfu. Fa'il subjek itu, huwa adalah,
Ismul marfu adalah suatu isim yang marfu. Ingat, marfu itu inti kata. Alladzi sabaqahu fi'lun. Nah, di sini titik lainnya. Yang didahului dulu oleh fi'il. Yang didahului dulu oleh kata kerja. Nah, di fa'il itu harus didahului dulu oleh kata kerja. Mabniun lil ma'lumi. Maksudnya apa mabni lil ma'lum? Kata kerja aktif. Jangan kata kerja pasif. Karena kalau kata kerja aktif itu dia mempunyai apa namanya? Mempunyai makna me, bukan mempunyai makna di ya. Mempunyai makna me, bukan mempunyai makna di. Kalau majhul itu kebalikan dari tadi maklum, seperti dimakan, kalau maklum me makan. Jadi me ya kalau maklum itu. Nah, kemudian kita lihat lagi definisi-definisi lainnya. Oke. Contoh, nahwu arsalallahul anbiya'a. Nah, ini yang paling mudah untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi suatu subjek atau fa'il. Pertama, lihat arsala. Arsala itu kata kerja. Arsala itu kata kerja yang bermakna me. Arsala telah mengutus. Allahu Allah. Al-anbiya'a, para nabi. Nah, ini kan kata kerja harus selalu di awal, maka pelakunya yaitu Allah berada setelah kata kerja dan dia layak disebut sebagai al-fa'il. Kata Allahu ini maka sudah layak menjadi al-fa'il. Nah, kemudian bila kita melihat ternyata ada fa'il jenis lain yaitu auma fi maknahu. Fa'il secara makna. Nah, ini mungkin yang sedikit agak dibuat bingung bagi para pemula, yaitu adanya fa'il dari semacam maknanya gitu ya. Nah, kalau yang di atas itu bukan makna, memang dia kelihatan dia itu fa'il secara zohir. Zohirnya itu memang terdiri setelah kata kerja dan memberikan makna sifat, mensifati sebagai pelaku pekerjaannya. Nah, seperti tadi kan arsalallahu, telah mengutus Allah. Nah, kalau diterjemahkannya seperti itu, tapi nanti kalau terjemahan yang baik di dalam bahasa Indonesia tetap harus mendahulukan dulu subjek kalau di dalam penerjemahannya. Nah, ini arsalallahu kita terjemahkan dulu secara harfiah dulu ya, secara letterless dulu. Arsala telah mengutus Allahu Allah al-anbiya'a kepada para nabi. Itu adalah Allahu fa'il yang zahir. Nah, ini yang harus kita dalami sekarang agar lebih paham, yaitu ada fa'il secara makna. Lihat, ya saliman sodruhu. Wahai yang selamat sodruhu jiwanya. Atau maksudnya hatinya. Saliman di sini bukan fi'il, bukan kata kerja. Tetapi dia isim fa'il, isim dari sorob atau bentuk atau sigoh fa'ilun, isim fa'ilun. Maka ternyata setiap bentuk kata dari fa'ilun atau salah satunya seperti ini, salimun, ya saliman, wahai yang selamat, sodruhu, dadanya, maksudnya jiwanya atau hatinya. Nah, di sini isim fa'il yang mempunyai fa'il lagi. Nah, kemudian yang kedua ini yang akan kita bikin contoh banyak ya yang mengenai makna yang sekarang. Kemudian huwat tohuru ma'uhu. Nah, at-tohuru ma'uhu. Di sini masdar ternyata, bukan isim fa'il. Huwa at-tohuru ma'uhu. Dia adalah yang jernih atau yang suci. Ma'uhu, airnya, al-hilu, yang halal, maitatuhu, bangkainya. Nah, di sini ada dua fa'il. Pertama fa'ilnya ma'uhu. Dia fa'il dari mana? Dia fa'il bukan dari fi'il, bukan dari kata kerja. Dia fa'il dari isim masdar. Isim masdarnya at-tahuru. Maitatuhu juga dia fa'ilnya bukan dari fi'il, tetapi fa'ilnya dari masdar. Masdarnya al-hillu. Nah, di sini bisa kita ketahui ternyata bahwa isim fa'il
dan isim masdar, mempunyai isim fa'il juga, mempunyai pelaku. Nah, coba kita baca lagi ke bawah lagi. Jadi kita sekarang tetap masih mendalami ini dulu ya, karena ini masih permulaan, agar yang lain tidak ketinggalan. Wa yadullu hadzal ismu, dan isim ini menunjukkan ala man fa'alal fi'la awit tasofa bihi, kepada yang mengerjakan pekerjaan awi ittasofa bihi, atau memberikan penjelasan terhadap pekerjaannya, ittasofa bihi, memberikan penjelasan orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut maksudnya. Contohnya nahwu khalaqallahu samawati wal ardo. Ya, betul itu Allahu ini kalau yang apa namanya fa'il biasa, zaharal fasadu. Nah, ini juga fa'il biasa. Nah, sekarang saya akan kasih contoh-contoh dulu dari isim fa'il yang memiliki fa'il dan masdar yang memiliki fa'il. Coba kita pindahkan dulu share screen-nya. Sebentar, kita buka dulu notepad-nya. Oke. Tunggu sebentar ya, ini sedikit loading. Oke, coba dilihat di sini. Sudah tampil belum ya? Ah, ini, maaf, ini agak telat sedikit. Kita bikin contoh isim fa'il, yang mana isim fa'il itu zohir dulu ya. Misalkan kata mana ini? Tunggu sebentar, maaf, ini sedikit meloding ya karena banyak program yang terbuka. Agak sulit dibuka. Seharusnya programnya ditutup dulu sebagian ya, ini sebentar. Ya, ngeloading sebentar, mohon maaf, jangan sampai error. Jangan sampai error, mudah-mudahan tidak error. Oke, kalau gitu kita coba di program yang lain. Di sini saja ya kita cobanya nih. Oke, coba di sinilah. Ini sudah masuk. Mudah-mudahan tidak error yang ini. Oke, coba lihat di ketikan yang baru di bawah. Misalkan kita membuat
fa'il yang baru atau kata kerja yang baru. Kataba telah menulis, Muhammadun, Muhammad. Nah, ini Muhammadun kita jadikan sebagai fa'il ya. Nah, Muhammadun di sini fa'il. Kataba Muhammadun ar-risalata. Nah, risalata ini objeknya karena dia fathah. Objek itu dengan fathah. Kita lihat Muhammadun. Muhammadun dia ada tanda domah domaten ya. Domah, dan dia salah satu tanda fa'il itu harus ada domaten untuk yang tunggal ya. Ini kata tunggal kan, Muhammadun itu nama seorang laki-laki, Muhammadun. Nah, di sini kebetulan diawali dulu dengan kata kerja. Berarti Muhammadun di sini adalah fa'il zahir, kata kerja yang asli. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kata kerja dari isim fa'il? Boleh. Misalkan huwa katib, bentar. Ini loading lagi sebentar. Harus sedikit bersabar ya. Nah, misalkan kita menggunakan kata yang lain, misalkan as-salimu yang selamat. Nah, ini as-salimu yang selamat, atau as-sahihu yang sehat. As-sahihu yang sehat. As-sahihu badanuhu. Nah, ini lihat. As-sahihu badanuhu. As-sahihu di sini lihat isim fa'il. As-sahihu badanuhu. As-sahihu artinya yang sehat. Dia bukan kata kerja, tapi dia itu isim fa'il. Badanuhu di sini adalah fa'il. Fa'il dari isim fa'il. Jadi ternyata isim fa'il pun dia boleh memiliki fa'il. Nah, itu. Jadi au fi maknahu itu maknanya seperti ini. As-sahihu badanuhu, atau misalkan kata tambah lagi kata yang lain biar lebih paham, jangan hanya kata itu. Tambah di depannya ya. Kata yang lain yaitu al-maghfuru yang jangan al-maghfuru, atau itu mah yang diampuni, isim majhul itu mah ya. Al-mujahidu yang bersungguh-sungguh, atau yang tampan, boleh al-jamilu yang tampan, wajhuhu. Nah, ini al-jamilu wajhuhu yang tampan wajahnya, atau yang cantik, atau maksudnya yang elok wajahnya. Nah, al-jamilu di sini isim fa'il. Isim fa'il itu boleh memiliki fa'il. Fa'ilnya yaitu wajhu. Nah, itu ya, wajhu. Nah, inilah bentuk dari isim fa'il mempunyai fa'il. Atau misalkan kita bikin contoh-contoh lain lagi pun silahkan, misalkan kasih contoh, apa lagi ya? Ada yang mau bikin contoh? Coba belajar bikin contoh dari isim fa'il mempunyai fa'il. Misalkan yang kotor badannya, atau yang tinggi badannya, yang banyak hartanya, misalkan al-kasiru maluhu. Nah, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk seperti ini, al-kasiru yang banyak, maluhu hartanya, atau al-qalilu misalkan ya, yang sedikit adabnya, al-qalilu adabuhu, nah, qalil adab, yang sedikit adabnya. Nah, ini, atau uh, al-qabihu akhlaquhu misalkan ya. Ini kita bikin contoh-contoh. Al-qabihu yang jelek, akhlaquhu perangainya atau akhlaknya. Nah, ini pun adalah bentuk-bentuk fa'il. Mana bentuk fa'ilnya? Akhlaquhu, dia fa'il. Mana istilahnya itu fi'ilnya? Dia tidak punya fi'il, tapi dia isim fa'il dari isim fa'il. Begitu. Al-qabihu isim fa'il. Al-qalilu isim fa'il ini, dan mempunyai fa'il. Al-kasiru isim fa'il.
dia mempunyai fa'il, maluhu. Al-kasiru yang banyak, maluhu hartanya. Al-jamilu yang cantik atau yang tampan, yang bagus, wajhuhu wajahnya. Nah, ini al-jamilu ini bukan kata kerja, tapi dia nomina, tapi dia isim. Tapi isim fa'il itu boleh mempunyai fa'il. Nah, itu maksudnya. Begitu juga contoh yang pertama, as-sahihu yang sehat, badanuhu badannya. Ini pun badanuhu dia adalah fa'il dari isim. Nah, ternyata tidak hanya kata kerja saja yang mempunyai fa'il. Secara dasar iya, kata kerja mempunyai fa'il. Tetapi setelah kita belajar Al-Mujassar 3, fa'il itu tidak hanya ada pada kata kerja, fa'il itu ada pada isim. Salah satunya ini, isim fa'il mempunyai fa'ilnya juga gitu ya. Nah, kemudian kita kasih contoh dari isim fa'il yang dari masdar. Misalkan apa ya yang tadi itu, atau huru mauhu yang bersih airnya kan contohnya. Nah, misalkan apa ya, eh mujadalah sifat. Coba kasih dari bahasa Indonesia selain kata itu. Yang tadi kan atau huru yang bersih, mauhu airnya. Kasih contoh yang sedikit mirip. Silakan Bapak Hadori mungkin punya contoh yang sedikit mirip dari kata-kata seperti itu dalam Indonesia. Nanti kita bikin Arabnya, sekalian kita latihan. Silakan yang lain mungkin punya kata titik-titik, titik-titiknya. Kita akan membuat fa'il dari masdar. Kalau yang dicontoh, yang di kitab atau huru, yang bersih, ma'uhu, airnya, ataupun misalkan apa ya, Ghafaro, al-Ghafaro, fa'alun, masdar, kita cari isi masdar dulu. Masdar itu adzahabu. Nah, ini. Adzahabu yang pergi. Apanya yang pergi? Biasanya apa yang pergi? Saya rotuhu misalkan. Saya rotuhu. Nah, ini. Saya rotuhu kendaraan mobilnya. Nah, azhabu yang pergi. Saya rotuhu kendaraan mobilnya. Atau misalkan kalau yang bermanfaat ilmunya ya, ya, ya. Manfaatun, ya. Naf naf'un. An-naf'u itu betul. An-naf'u yang bermanfaat, ilmuhu. Nah, itu. Mana di sana fa'ilnya, mana yang mempunyai fa'ilnya? Mana fa'ilnya, mana yang mempunyai fa'ilnya? An-naf'u ilmu. Ilmuhu. Iya, ilmunya itu adalah fa'ilnya. An-naf'u yang memiliki fa'ilnya, tapi dia bukan kata kerja. Dia itu masdar. Coba kasih kata yang lain, yang penting kita lebih paham yang ini. Apalagi coba? Yang bermanfaat ilmunya, yang cerewet istrinya, atau yang apa ya, yang hitam motornya, yang hitam kulitnya, atau yang putih kulitnya, itu pun kata-kata yang seperti itu, yang penting masdar. Ternyata itu, pokoknya intinya bahwa masdar pun mempunyai haknya. Seperti ini, adhabu sayyaratuhu, yang pergi mobilnya, yang bermanfaat ilmunya. Atau kasih satu contoh lagi lah untuk masdar ini, kita akan lanjut lagi ke materi yang bawah. Coba apa lagi? Ayo, selain yang bermanfaat ilmunya, yang apa dari kata-kata yang seperti ini? Yang besar, kalau yang besar mah di atas di isim fa'il. Yang kecil di isim fa'il. Yang sehat, silahkan ada bapak-bapak yang lain yang mau ngasih contoh di dalam bahasa Indonesia saja dulu, nanti kita arabkan. Seperti yang ini, an-naf'u ilmuhu yang manfaat, ilmunya ad-dhahabu yang pergi, mobilnya, atau yang diam, apa lagi ya, al-muwafaqah yang cocok misalkan, al-muwafaqah
Al-muwafaqah yang cocok. Al-muwafaqah yang cocok. Rizquhu rizkinya, atau enggak rizki juga apa ya, yang cocok bajunya, misalkan al-muwafaqatu saubuhu, nah, yang cocok bajunya cocok, al-muwafaqatu saubuhu. Nah, pokoknya kata-kata yang seperti ini, al-muwafaqatu saubuhu, al-muwafaqatu itu adalah isim masdar, wafaqa yuwafiqu muwafaqatan, kecocokan, saubuhu pakaiannya. Nah, jadi pakaiannya di sini merupakan fa'il dari masdar. An-naf'u ilmuhu, ilmuhu juga di sini fa'il dari masdar. Masdarnya an-naf'u. Mudah-mudahan paham ya yang ini. Sayyaratu juga fa'il dari adz-dzahabu. Nah, itu. Jadi kenapa bahwa di sini dijelaskan bahwa fa'il itu bukan hanya dari kata kerja. Fa'il itu juga terkadang dimiliki oleh isim masdar. Paham ya? Fa'il itu juga terkadang dimiliki oleh isim fa'il. Baik, kalau yang ini paham, kita maju ke slide atau yang lanjutannya. Kita lanjut. Ya, nah ini sekarang kepada hukum-hukum fa'il nih. Walaupun tadi dasarnya bahwa fi'il itu pada kata kerja ada, pada isim fa'il ada, pada isim maf'ul juga ada ya. Dan ternyata bukan hanya itu, ada hukum-hukum lainnya yang mana tidak sembarangan bikin fa'il, ternyata ketentuannya berikut ini. Lil fa'ili ahkamun. Fa'il itu mempunyai beberapa ketentuan atau hukum. Wahia, yaitu yang pertama wajib ropanya. Ya, seperti tadi saya didahulukan penjelasan mengenai ropa. Rofa. Apa itu rofa? Rofa itu dalam pengertian lain default, setelan pabrik, setelan aslinya. Apabila tidak ada sesuatu yang menasabkan, menjarkan, dalam bahasa Arab itu harus dianggap default, harus dianggap setelan pabrik. Setelan pabrik itu apa? Ropa. Atau kita memahami ropa itu dia subjek dan predikat yang di atas tadi yang saya jelaskan. Ropa itu tidak akan lari dari subjek dan predikat. Kalau bukan subjek dan predikat, itu sudah bukan ropa lagi. Itu maksud saya. Apa itu ropa? Dia itu sudah pasti kalau bukan subjek, pasti predikat. Di antara itu, kalau dia objek, kalau dia keterangan, kalau dia pelengkap, itu sudah bukan ropa lagi. Itu nanti urusannya bisa nasab, bisa majrur. Yang penting ini, ropa. Ya, kedudukannya harus dianggap ropa itu karena dia kalau bukan subjek, predikat. Ya. Itu hukum yang pertama tentang wajibnya ropa. Mislu fazal mujtahidu, seperti kata faza al mujtahidu, telah menang atau telah sukses. Al mujtahidu orang yang bersungguh-sungguh. Faza kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentu bakal terbalik, subjek dahulukan. Di dalam penerjemahan bahasa Indonesia, baik dia itu jumlah isimnya atau jumlah fi'liyah, tetap menerjemahkan itu harus subjeknya dahulu, harus pelakunya didahulukan. Fazal mujtahidu, ini kan kata kerja di awal. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, seperti tadi, telah sukses. Al-mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi kalau kita mau menerjemahkannya secara cukup formal, justru al-mujtahidunya dulu didahulukan terjemahan. Subjeknya dahulu, yaitu orang yang bersungguh-sungguh itu telah sukses. Nah, itu terjemahan yang cukup formal ya. Nah, al-mujtahidu subjek, faza predikat. Nah, di sini ketika al-mujtahidu jadi subjek, faza jadi predikat, kedua-duanya ini pasti kedudukannya ropa, gitu maksud ropa itu ya. Sudah pasti ropa, fa'il itu, pelaku itu, subjek itu sudah pasti ropa gitu ya. Makanya wajib ropa. Tetapi waqad yujarru lafzon. Nah, ini yang sedikit agak menantang. Terkadang tidak ropa saja,
terkadang dia majrur secara lafaz. Kita lihat. Biidofatihi ilal masdari, dengan mengidofahkannya kepada masdar. Contoh, takdibul walidibnahu wajibun. Ini agak sedikit ini ya, sedikit mudah-mudahan tidak membuat bingung lah. Ini fa'il tapi bentuknya idofah, yaitu takdibul walidibnahu wajibun. Takdibu mudhof, al walidi mudhof ilaih, ibna objek. Sebetulnya secara maknanya walaupun di sini mudhof dan mudhof ilaih, tetapi secara makna al-walidi di sini adalah subjek. Kita garisi dulu ya sebentar. Nah, ini al-walidi. Al-walidi di situ adalah pelaku. Walaupun dia itu isim majrur. Tapi dia isim majrurnya sebagai pelaku. Nah, ini nih. Takdibul walidi. Dia itu mudhof, takdibu al walidi mudhof ilaih, ibnahu objeknya. Nah, itu mungkin kita harus bikin contoh sedikit ya. Baik, kita bikin contoh yang lain selain takdibul walidi ibnahu wajibun. Misalkan kita batur risal. Oh, bukan. Itu kurang cocok. Yang mudah saja ya, itu jangan-jangan itu. Contohnya yang cukup mudah dulu. Nah, ini ikromul waladi. Nah, ini kebalikannya. Ikromul waladi al walida. Nah, ini wajibun. Nah, misalkan ikromul waladi, hormatnya seorang anak laki-laki itu al walida kepada ayahnya, wajibun adalah wajib. Nah, ikromu mudhof, al waladi mudhof ilaih. Mana kira-kira di sini fa'ilnya, subjeknya? Ikromul waladi al walida. Mana kira-kira, ada yang bisa menebak? Ikromul waladi al walida, hormatnya anak laki-laki kepada bapaknya adalah wajib. Mana di sini subjeknya? Al waladi, walaupun dia mudhof ilaih, walaupun dia majrur. Nah, ternyata mudhof ilaih pun pada satu saat boleh menjadi fa'il. Itu fa'il itu tidak hanya berupa fi'il sebelumnya, tetapi ternyata fa'il itu terkadang ada pada mudhof ilaih. Ini yang sedikit menantang ya. Karena kita biasa di Al-Muyassar 1, Al-Muyassar 2, yang mudhof ilaih itu ya mudhof ilaih saja sudah. Mudhof ilaih itu enggak ada urusannya dengan fa'il. Ternyata kalau sekarang pada Al-Muyassar 3 dijelaskan bahwa pelaku itu terkadang ada pada mudhof ilaih. Gitu. Ini dengan menggunakan uslub yang berbeda atau dengan mengungkapkan ungkapan yang berbeda berupa mudhof ilaih. Ternyata mudhof ilaih juga terkadang pada suatu saat dia itu adalah fa'il. Itu ya mudhof ilaih. Terus yang kedua, ba'dal ba zaidah, setelah adanya ba zaidah, seperti wakafa billahi syahida. Ini mudah kalau yang ini. Kalau tadi emang agak sedikit rumit dipahami. Wakafa billahi syahida, dan cukuplah, asalnya begini, wakafallahu syahida. Ini cukup mudah memahaminya karena hanya ada ba tambahan saja. Ini tidak rumit.
wa kafallahu syahida. Nah, itu aja yang paling mudah memahaminya. Ketika ba-nya dibuang, maknanya tetap jadi fa'il asli gitu. Wa kafallahu syahida, dan cukuplah Allah syahida sebagai saksi. Kemudian selain ba terkadang dengan min gitu aja, ditambah dengan min. Maja'ana min nadhirin, ketika minnya dibuang, maja'ana nadhirun, nah itu sama maknanya. Min itu hanya zaidah. Zaidah itu apa? Hanya tambahan. Maja'ana nadhirun, tidaklah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maja'ana nadhirun. Walaupun min memajrurkan, yaitu nadhirin isim majrur, tapi min nadhirin itu jar majrurnya fi mahali rob'in, dia kondisinya ropa sebagai fa'il gitu. Begitu juga setelah lam zaidah. Hayhata ma tu'adun asalnya. Hayhata li ma tu'adun. Li-nya di sana katanya zaidah menurut para ulama, jadi hayhata ma tu'adun. Ma tu'adunnya di situ hayhata menjauhlah, ma tu'adun dari yang mereka serukan. Nah, ma-nya itu walaupun ada li, dia itu majrur, tapi dia itu kondisinya sebagai fa'il. Itu intinya berada setelah huruf-huruf jaidah, huruf-huruf tambahan, huruf-huruf jar ya, jar yang tambahan. Itu mudah kalau untuk memahami yang tambahan. Ketika dibuang hurufnya, dia tetap bisa menjadi ropa kembali. Kemudian kita lihat wujubu uku ihi ba'dal fi'li, wajib terletak setelah fi'il. Ja'al haqqu, ja'al batilu, ja'a kerja, fa'ilnya di depannya. Zahaqo kata kerja, al batilu di depannya. Ja'a telah datang, al haqqu kebenaran, wa zahaqo dan akan sirna, al batilu kebatilan. Nah, itu nomor pertama wajib. Ini hukumnya. Terletak setelah fi'il. Pokoknya fa'il itu pokoknya harus didahului dulu dengan fa'il au ma fi maknahu, atau yang semakna dengannya. Apa saja yang semakna dengannya? Mudah kok, tadi cuma ada dua. Apa saja? Isim apa? Mas, dar, sama isim pak, dan satu lagi isim pak, fa'il. Nah, jadi itu au ma fi maknahu itu ya, atau yang semakna dengannya. Nah, di sini ada sedikit tambahan, mudah-mudahan yang tadi tidak bingung. Tapi kayaknya tidak mencukupkan waktunya, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan sambung untuk kajian ini. Karena untuk kajian malam Kamis hanya sekitar 45 menit ya, kurang lebih waktunya. Mohon maaf, barusan ini banyak kesalahan teknis, kebetulan kita programnya terlalu banyak yang dikeluarkan, jadi sedikit hang. Tapi sementara bisa dipahami dulu saja di konsep yang ini. Ingat bahwa fa'il itu harus didahului dengan apa? Dengan apa? Fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Yang semakna dengan fi'il itu apa? Isim apa saja yang semakna dengan fi'il itu? Isim masdar dan isim fa'il. Nah, itu. Kemudian jangan lupa ternyata selain marfu dia juga bisa dalam keadaan yang lain, bahkan menjadi majrur sekalipun sebagai mudhof ilaih pun bisa. Nah, itu ya, mudah-mudahan sementara pahami itu dulu. Banyak-banyak bikin contoh dari bentuk-bentuk seperti ini. Bahkan dengan konsep seperti ini saja sudah bisa bikin tesis sebetulnya. Yaitu mendeskripsikan uslub fa'il di dalam Al-Qur'an. Bikin catatan. Oh, ini menjadi fa'il dari idhofah. Oh, ini fa'il dari huruf jar zaidah. Oh, ini huruf fa'il yang zohir. Terus susun sampai akhir. Sudah bisa jadi tesis. Bisa S2, bisa S3 dengan penelitian ya. Sebetulnya hanya dari konsep seperti ini. Jadi intinya penelitian itu untuk kalau dalam akademisi itu ke penelitian ya. Kalau konsep-konsep seperti ini itu harus langsung diterapkan. Terapkan jadi satu penelitian. Nah, gitu. Bikin jadi satu susunan, itu yang biasa digunakan dalam penugasan-penugasan ya, baik di
S1 sebagai skripsi, S2 sebagai tesis, S3 sebagai disertasi. Tidak jauh dari itu konsepnya, yaitu meneliti dari konsep yang telah kita pahami. Salah satunya contohnya ya seperti ini. Baik, mudah-mudahan manfaat apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita sambung lagi pemahamannya minggu depan, kita tambah lagi. Insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa fil usbu'il qadim. Masalamah. Nah, Ustaz. Nah.